saya udah siapin 2 frame ya. Ini buat desain kita, ini kita bisa rename aja kali. Desain system. Nah, yang pertama kita mungkin buat dulu apa? Color lah, color. Kita bentar, saya namain dulu di sini. Color. Coba kelihatan ya. Size-nya di Nah, kita buat frame dulu. Nah, misalnya ini remove primary-nya warna merah gitu. Primary, secondary, nanti tertiary dan netral. Nah, pertama kita udah pasti kita harus nentuin dulu ya warna-warna apa aja yang bakal dipakai. Nah, di sini tadi mungkin buat secondary-nya kita buat juga ininya ya, apa dokumentasinya, ini warnanya apa primary ya. Sini juga kita bisa ubah jadi kuning misalnya buat secondary-nya. Kita coba-coba aja sebenarnya. Tertiary-nya mungkin warna biru ya. Netralnya mungkin apa? Ini mungkin warna ginian atau biru gini. Apa ini netral. Nah, gimana caranya buat dia biar udah terdokumentasi gitu? Di Figma ini sebenarnya ada fitur namanya kayak styling gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi, kalau kita udah desain, kita nggak perlu lagi ngubah warna itu manual dari sini. Caranya gimana? Caranya yang pertama kita klik dulu yang frame yang udah kita buat tadi. Kita salah. Kita pencet yang titik 4 ini ya. Lalu plus di sini, ini cepetan. Kita titik yang apply style and variable ini. Lalu klik tambah ini new style or variable. Nah, di sini kita buat namanya. Mungkin warna itu buat primary ya. Ya, deskripsinya mungkin bisa kalian tulis, terserah kalian sini. Lalu create style. Nah, dia udah masuk ke apa ya, template-nya lah. Di sini. Kita buat juga di sini secondary-nya. Nama aja kayak tadi. Ini mungkin tertiary. Nah, karena pewarnaannya ini kita udah jadiin style di sini. Jadi kalau kita mau buat misalnya gini, kita mau ubah warna misalnya backgroundnya ini, kita nggak perlu lagi ngubah-ngubah dari sini. Kalau ini kan berarti harus mencari dulu warna atau manual lah kodenya. Kalau udah ada desain sistem tadi, kita pakainya ya ini doang warnanya. Caranya gimana? Caranya sama aja kayak tadi, klik 4 ini. Nah, di sini udah muncul warnanya. Kalau kita klik, ya udah dia berubah warna sesuai warna yang tadi. Lalu kita lanjut ke bagian typography mungkin. Kita gedein lagi kali.
Kita buat 3 aja kali ya, 3 tingkatan. Nah, ini mungkin heading 1, heading 2. Ini mungkin berapa paragraf. Kita atur dulu. Yang pertama mungkin kalau mau heading 1-nya kita buat 24 lipatannya. 24 di sini, lalu 16 mungkin boleh. Ini kecilan sih tapi nggak apa. Paragrafnya bisa 12 mungkin. Dan fontnya mungkin bisa kita pakai apa ya, Poppins mungkin lah, paling umum. Nah, sebenarnya sama aja kayak yang di color tadi. Itu tambah ini, tambah stylesnya. Kita mungkin tambahin, kasih namanya di sini heading 1. Kita bisa buat deskripsi juga nih, berarti terserah kalian. Nah, dia udah jadi styles buat tipografinya. Jadi kita nggak perlu lagi harus, nah ini keubah-ubah nih, misalnya gini. Nah, gini. Caranya biar cepat ngubahnya ya, karena kita udah bikin ini ya tadi, desain sistemnya tadi, ya udah jadi langsung otomatis sama kayak ini, sesuai yang kita buat tadi. Kayak ini 24px, 24 pixel ya, reguler, dan fontnya Poppin. Lanjut kita, nah ini kita buat lagi, buat heading 2-nya mungkin 16, sama aja kayak tadi ya. Heading 2. Terus di sini paragraf. Oke, udah. Nah, stylesnya udah masuk nih di sini. Heading 1, heading 2, heading 3. Lalu kita buat komponen sederhana aja ya. Komponen. Kita buat button mungkin ya, button sederhana. Warnanya ini mungkin, atau kita terangin itu. Kita kasih corner radiusnya 10, teksnya wah bisa ini deh, kecilin dikit ini. Nah kalau buat komponen ini gimana caranya? Kalau komponen kita klik dulu komponen yang udah kita buat, lalu pencet ini create komponen atau CTRL Alt plus K itu kalau ada ini. Salah. Kita klik di sini. Nah ini udah jadi komponen dia, udah masuknya ini ke aset deh. Kalau kita cek di sini, nah dia udah jadi aset yang dimana bisa kita panggil aja tinggal. Jadi penerapannya kalau di ini tadi, di saat desain tadi, nah mungkin ubah ininya jadi kuning gini ya. Lalu kita buat teks judul kelas. Nah berarti kita pakai heading 1 gitu. Terus ini. Lalu buat komponennya kita tinggal tarik aja ini. Nah, kita masukin di sini.
terus ya ini tinggal diubah mulai. Nah, salah satu manfaatnya tadi itu kan efisiensi waktu. Karena misalnya kalau kita udah bikin gini, kita bikin beberapa frame gini, mungkin kita bisa copy paste gini ya di startup. Nah, kita buat berapa frame ini? 6 frame gini ya. Kalau misalnya kita perusahaan yang tempat kita bekerja itu atau proyeknya itu ada mengalami perubahan gitu. Kalau kita ngubah manual ini dari datanya kita ini dulu. Jadi misalnya di sini dari aplikasi buat itu mengubah warna nih, warnanya diubah yang batangnya itu menjadi warna biru ini biru apa itu gini. Kalau kita ubah salah satu ini bakal warna berubah. Satu lagi. Jadi efisiensi lah, agak efisien lah dari sisi pengerjaan. Jadi dengan kalau kita pakai efisiensi tadi kalau kita udah ada asasnya, jadi kita panggil ini tanpa ada perubahan, kita tinggal aja di bagian ini, bagian apa sih ini masternya, tag-nya gitu, agak ini jadi ini otomatis dari seluruh yang kita komponen yang tervalidasi tadi itu warnanya berubah semua. Jadi ini secara singkat aja sih, karena kalau misalnya pembuatannya itu lebih kompleks ya. Saya di sini menjelaskan apa dasarnya aja, pengenalan terlebih dahulu. Nah, kita balik lagi ke ini kita ya, materi tadi. Materinya sebenarnya udah selesai nih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, jadi kawan-kawan apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau on mic atau ketik aja di